jongos Cina mbok ya ben. Nyapa? Apa uripku nyusahno kowe? Apa aku nyusahno negara? Apa aku ki koruptor? Apa aku lagi kena kasus-kasus penyelewengan dana? Apa aku menghabis-habiskan anggaran negara? Kan ora. Sapa jenengmu? Anis for RI 1, tai apa? Alah. Kowe arep dadi RI 1. Gatel apa? Dapuramu dadi rakyat yang baik dan benar ora mbok jalani arep mimpin Indonesia. Ya saora-orane kowe iki memerdekakan Indonesia kaya Pak Karno, memperjuangkan Indonesia kaya Pak Harto, minimal anake presiden kaya Bu Mega, minimal menyelamatkan krisis Indonesia kaya Pak Habibie, minimal kowe iki ketuane NU kaya Gus Dur, minimal kaya Pak SBY mantan jenderal. Apa ora-orane kowe dadi tukang kayu pribumi kaya Pak Jokowi. Dapuramu lho kaya ngono. Huru haramu ngentekne anggaran negara. Huru haramu utang ora nyaur. Iki sing terbaru huru haramu kowe nganu partaimu korupsi duit 8 triliun digawe kampanye. Dangkrik nganti kesel aku. Olehmu ngomong jongos Cina. Sementing jongos Cina aku ora korupsi ya. Aku dibayar karena mengeluarkan apa ki lek ngarani keringatku. Ya halal aku ning kerja ning kene ya digaji. Orang ngentekne anggaran negara digawe jaring hitam ya. Pak Banyu udan kongkon parkir ya pada kekel olehmu ngomong kayak apa lek ngarani bambu mesum apa-apa ngono kayak 500 juta. Halah. Sumur resapan saiki ngerusak dalan olehmu ngomong. Kowe iki lek jenengmu Anis for RI 1 kan. Fotomu juga Anis. Saiki tekoki, selain dadi menteri gagal, gubernur ora tuntuk apa meneh prestasimu, Renek lemu ngomong ya gaplek iya iki. Kalau mau jujur, untuk pesta demokrasi tahun depan ini sebenarnya saya bimbang. Izin state videonya, Bang. Mungkin statement saya ini bisa sedikit membantu teman-teman yang masih merasa bingung untuk menentukan pilihan di Pilpres tahun depan. Kalau ada kekurangannya mungkin bisa ditambahi, dan kalau ada salahnya silahkan dikoreksi. Jadi begini ya, untuk Anies jelas-jelas kita tidak akan memilih dia. Karena apa? Dia sudah dengan jelas menyatakan sikap kalau dia itu antitesa Pak Jokowi. Itu artinya dia sudah memproklamirkan diri berseberangan dengan kita, dan Anies adalah musuh yang nyata buat kita. Untuk Pak Prabowo, dengan segala hormat, beliau saat ini sedang memainkan politik kuda Troya. Dalam legenda perang Yunani, politik kuda Troya adalah pernyataan sikap menyerah kalah dengan mengirimkan hadiah berupa sebuah kuda yang besar yang di dalamnya berisi pasukan perang. Kuda besar itu didorong ke tengah-tengah kita. Apabila kita lengah, pasukan yang ada di dalam kuda itu akan siap menghancurkan kita. Makanya kita harus waspada dengan politik perang kuda Troya ini. Sedikit cerita dari saya. Dalam legenda Ramayana, Wibisana dengan gagah berani berperang melawan Angkara Murka membela Sri Rama, walaupun yang dia musuhi adalah kakaknya sendiri Rahwana. Dalam legenda Mahabharata, Bhisma putra Gangga dengan gagah berani membela tanah airnya, berperang mengorbankan diri, walaupun yang dia lawan adalah cucu-cucunya para Pandawa. Dalam dunia modern sekarang ini, dari ketiga calon presiden yang sudah mendeklarasikan diri atau dideklarasikan, hanya Pak Ganjar yang sikapnya jelas. Beliau jelas-jelas menolak HTI, menolak FPI, menyatakan sikap luar negeri yang tegas terhadap Israel, walaupun pertaruhannya adalah elektabilitas yang menurun. Apa kesimpulan dari cerita saya? Tidak akan pernah ada keraguan-raguan bagi orang yang sikapnya jelas. Tidak akan pernah ada ketakutan bagi orang yang sikapnya jelas. Dalam hal ini adalah Pak Ganjar Pranowo. Sikapnya jelas, omongannya jelas,
lidahnya tidak bercabang. 2024 pilih Pak Ganjar. Orang cerdas pilih Anies. Dan slogan ini benar-benar terbukti, di mana kita ini harus benar-benar bisa menerjemahkan kalimat-kalimat capresnya yang sangat membingungkan masyarakat. Jadi masyarakat yang bodoh, apalagi yang lulusan sekolahnya pas-pasan, terus bahasa Indonesianya kurang begitu paham, apalagi bahasa Inggris sama bahasa Arab nggak tahu. Waduh, itu jangan coba-coba dah jadi pendukungnya Anies. Yakin akan dituntut untuk menerjemahkan kalimat-kalimat Anies yang sangat membingungkan masyarakat dan sering bikin pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan itu. Jadi harus pinter bohong, harus bisa bikin fitnah, harus bisa pura-pura sok paling beriman walaupun nggak menjalankan rukun Islamnya itu. Ya pokoknya harus cerdas lah, kuncinya mah begitu. Aduh, gue bingung nih ya sama survei-survei yang ada di Indonesia ini. Ini beneran hitung apa gimana sih sebenarnya? Kalian tahu sendiri kan, yang curi start kampanye itu dari 8 bulan yang lalu ya beliau ini, ya kan? Ini. Tapi kok nggak pernah naik-naik gitu loh. Di urutan ketiga terus, udah kampanye sana sini, udah berpidato di sana di sini, udah berkoar-koar jelek-jelekin kandidat yang lain gitu. Ya masa segini-segini mulu? Astaga, ini beneran segitu ya? Apa jangan-jangan rakyat Indonesia itu udah pintar semua ya? Jadi segala omong kosong yang diucapkan oleh bapak ini gitu, itu nggak ada efeknya sama sekali gitu. Atau jangan-jangan masyarakat Indonesia itu tahu bahwa beliau ini tukang bohong, makanya tidak naik-naik. Jujur sih, secara pribadi kami itu butuh pemimpin yang bisa kerja, bukan cuma omong doang. Semoga Anies jadi presiden ke-24, ditunggu ya. Astagfirullahaladzim. Kecebong nih. Yakin gua mah yang ngomong kayak gini pasti kecebong nih. Gak boleh gitu. Masa ke-24 nulis presiden aja jadi presiden. Gak boleh gitu. Asalkan kalian tahu ya, para cebong, dengar baik-baik. Cebong-cebong kalau mendengar prestasinya Pak Anies pasti bakalan nangis. Prestasinya Pak Anies adalah prestasinya Pak Anies adalah prestasinya Pak Anies apa ya? Ngeganti rumah sakit jadi rumah sehat. Ah, bukan itu mah. KTP udara. Apalagi? Aduh, apa ya? Oke, OC sudah bubar. Apa sih? Pokoknya gini aja. Pak Anies sosok seorang pemimpin yang keren. Pokoknya top markotok. Dan hasil kerjanya itu di Jakarta sangat luar biasa. Seperti contohnya adalah
hasil kerjanya. Kalau saya bilang tubuh bambu, cebong pasti ketawa ini mah, ngakak kayaknya. Tugu sepatu hilang. Untuk kali pakai waring. Ah, bukan itu mah. Apa ya, Formula E. Bermasalah. Pokoknya gitu aja. Hasil kerjanya Pak Anies wow banget. Pokoknya keren. Top Marco top. Ya, dengar baik-baik tuh, cebong. Jadi, Bentar, itu dinamakan stadion apa dulu? namanya singkatannya JIS, Jakarta International Stadium. Oh, Oke, namanya JIS. Dan memang betul Pak Dahlan, stadion ini dikerjakan dengan tenang-tenang saja. Jadi tidak banyak gegap gempita. Tidak dikerjakan karena yang diperlukan itu selesai kok. Tepuk tangannya nanti kalau udah selesai aja. Jangan tepuk tangan pas lagi groundbreaking gitu. Jadi banyak yang tepuk tangannya pas groundbreaking. Nah, tepuk tangan nanti aja. Dan ini tepuk tangan harus kerja semua orang. Nah, memang dikerjakan dengan tenang. Kami juga yang penting ini berjalan. Dan sekarang ini secara target itu 80% harus tercapai, realisasinya 81%. Jadi kita sudah lebih cepat dari target. Desember ini, insya Allah gedung utama selesai. Jadi 100% insya Allah gedung utama selesai. Nah, pendukung kanan kiri, perapian kanan kiri insya Allah Maret selesai. Perapian kanan kiri itu ya tamannya, ya trotoarnya itu nanti. jadi Pak Anies nanti sempat meresmikan. Insya Allah. Dan insya Allah Desember besok selesai dan Desember besok mulai dipakai. Bahkan akan ada pertandingan mengundang dari Juventus, Real Madrid, dan Barcelona. Itu U20 mereka akan datang untuk semua ke sini. itu? Ya, soft launchingnya pertengahan Desember besok. Dan Loh, kapan itu diundangnya? pertengahan bulan depan, sebulan Bulan lagi. depan? Ya, padahal nanti saya undang. Biarpun itunya belum kanan kirinya kan, jadi stadionnya kan sudah. Yang belum adalah landscape kanan kiri, kemudian trotoar gitu, itu supportnya. Tapi kalau stadionnya, kursi sudah mulai dipasang sekarang. Kapasitasnya 82.000. Wow. Kapasitasnya. Lalu posisi stadionnya itu memang berbeda dengan yang umumnya kita lihat. Umumnya kan landai. Antara kursi itu seperti lebar gitu. Kalau ini relatif vertikal. Jadi orang yang begini. Orang yang nonton itu satu sama lain seperti tidak ada halangan, Pak. Karena kepala orang di depannya kira-kira tidak menghalangi dia gitu. Agak vertikal. Lalu Itu ada yang ditiru. Sistem itu dari mana? Nah, jadi gini, saya cerita awalnya nih. Stadion ini standar FIFA. Dan itu artinya arsiteknya pun harus license. Kemudian rancangannya pun rancangan yang sesuai dengan seluruh persyaratan yang dimiliki oleh FIFA. Jadi tidak bisa kita tuh standar FIFA-nya tuh di ujung, nggak bisa. Dari awal itu yang mengerjakannya, arsiteknya, gambarnya itu semuanya harus orang-orang yang berlisensi. Dan memang perancangannya oleh sebuah perusahaan dari Inggris, Hong Kong. Karena mereka lah yang memiliki lisensi untuk bisa merancang stadion memenuhi syarat FIFA. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Kalau kita berbicara soal Anies Rashid Baswedan, tidak pernah ada habisnya. Banyak hal-hal konyol yang kita jumpai. Banyak hal-hal konyol yang kita temukan dalam sosial media. Rekam jejak dari Anies Baswedan semenjak dia menjadi Gubernur DKI Jakarta sampai hari ini berseliweran di media sosial. Banyak sekali hal-hal konyol yang kita jumpai di sana. Lantas, sosok atau pribadi seperti Anies Baswedan ini mampukah dia
ketika dia dideklarasikan oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai PKS untuk menjadi seorang calon presiden di pemilu 2024 nanti. Tentu akan ada banyak pertanyaan yang muncul, tentu akan ada banyak pertimbangan tentang seorang Anies Baswedan ini. Dari rekam jejak Anies Baswedan, saya secara pribadi menilai bahwa sosok Anies Baswedan bukan tidak mampu, tetapi belum layak untuk memimpin bangsa sebesar Indonesia ini. Rekam jejaknya sangat buruk. Semenjak Anies menjadi gubernur DKI sampai hari ini, ketika kita telusuri di media sosial, banyak sekali hal-hal konyol, banyak sekali kebohongan-kebohongan, banyak sekali janji manis yang dilontarkan oleh Anies Baswedan ini. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pemirsa sekalian, dalam muatan video tadi, mulai video yang pertama sampai terakhir, kita menyimak bersama, kita mendengar bersama bagaimana tanggapan-tanggapan dari netizen, bagaimana ungkapan perasaan dari netizen tentang sosok dari seorang Anies Baswedan ini. Dan yang lebih parahnya lagi, ketika kita menyimak video yang terakhir tadi, di mana Anies Baswedan dengan begitu semangatnya berbicara soal kebohongan, berbicara soal janji manis yang sampai hari ini tidak ditepati. Itu hanyalah sebuah janji manis yang diucapkan oleh Anies Baswedan, sehingga Anies Baswedan dijuluki sebagai manusia pembohong, manusia yang tidak konsisten. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya rakyat jelata harus berani untuk bersuara.